Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Yusuf Gilbran, Ananda Handayani, Yoga Dharma Pratama, dan saya sendiri Sultan Arifin Fadila Kurniawan yang akan mempresentasikan Formulating Action and Response Strategies. Hubungan masyarakat yang efektif melibatkan perbuatan serta kata-kata dan pemrograman yang kuat. Hanya dapat dibangun di atas tindakan yang solid dan konsisten. Idealnya, tindakan dan pesan berjalan beriringan, saling melengkapi saat organisasi berinteraksi dengan publiknya. Langkah proses perencanaan ini akan fokus pada keputusan kita tentang strategi saat kita bersiap untuk mencapai suatu tujuan. Perencanaan komunikasi strategis memiliki banyak pilihan untuk apa yang dapat dilakukan dan dikatakan organisasi tentang masalah tertentu. Nah, di bagian bab ini, strategi dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama strategi proaktif. Strategi proaktif sendiri paling efektif karena diimplementasikan sesuai dengan perencanaan organisasi, bukan oleh kebutuhan untuk menanggapi tekanan dan harapan dari luar, yaitu dari publik. Dan yang kedua ada strategi reaktif. Sebaliknya, strategi reaktif menanggapi pengaruh dan peluang dari lingkungan organisasi, seperti strategi respon, termasuk tindakan preemptif, tanggapan ofensif dan defensif, pengalihan, simpati, perilaku, perilaku perbaikan, dan tindakan strategis. Masuk ke strategi proaktif yang pertama, yaitu aksi. Yang pertama ada kinerja organisasi. Itu adalah apa yang dilakukan organisasi tersebut, bukan apa yang dikatakan oleh organisasi tersebut. Dan ini adalah area pertama yang paling penting untuk dipertimbangkan ketika menimbang berbagai inisiatif komunikasi strategis. Dalam fase formative research, salah satu pertanyaan pertama dalam step kedua yaitu menganalisis organisasi yang dirancang untuk mengidentifikasi kualitas produk ataupun layanan yang terkait dengan masalah tersebut. Dalam bukunya Davis Young, Building Your Company Good Name, dia mencatat bahwa reputasi yang baik adalah aset organisasi yang paling berharga, dibangun berdasarkan kinerja, bukan berdasarkan kata-kata. Dan salah satu prinsip humas atau hubungan masyarakat yang efektif adalah adaptasi kemauan dan kemampuan organisasi dengan publik utamanya. Beberapa organisasi juga menciptakan keselarasan antara dirinya dan publik utamanya untuk menjadikan publik mereka agar sesuai dengan penawaran organisasi. Ini adalah model hubungan masyarakat yang persuasif ataupun mengajak. Berbeda dengan model humas yang lain yang bertujuan untuk meningkatkan hubungan timbal balik antara organisasi dengan publiknya. Yang berarti bahwa kadang-kadang organisasi perlu berubah. Seperti contoh, ada lembaga pendidikan yang mau membuka pendaftaran baru. Dia bakal survei dulu nih, kira-kira yang dibutuhin sama mahasiswa-mahasiswa baru di lembaganya itu apa. Dia itu bakal ningkatin dari hasil survei-survei ini, bukan misalkan menurut dia kayak fasilitasnya dulu deh, prasarannya dulu deh, kayak gitu-gitu. Jadi tujuan organisasi itu dapat berubah. Itu keterlibatan audiens. Ini adalah strategi inisiatif penting lainnya dari perencanaan hubungan masyarakat, yaitu melibatkan penonton ataupun audiens. Dapat menggunakan taktik-taktik komunikasi dua arah dan melibatkan audiens dan publik dalam aktivitas komunikasi. Ada 4. Yang pertama, ada minat audiens. Salah satu cara untuk melakukannya adalah dengan mengkomunikasikan tentang minat relevan audiens daripada kebutuhan sumber pesan ataupun organisasi sponsor. Yang kedua itu partisipasi penonton. Dapat dibangun di atas aktivitas yang membawa anggota individu dari publik Anda ke dalam kontak langsung dengan produk ataupun layanan. Misalnya, contohnya pada Departemen Kepolisian di banyak kota secara rutin menggunakan program tumpangan gratis untuk memberi warga itu pandangan langsung tentang komunitas mereka dari di dalam mobil patroli. Yang ketiga itu feedback penonton. Cara lain untuk mendorong partisipasi penonton adalah dengan menghasilkan umpan balik. Kita akan rasa nyaman bagi audiens, misalnya seperti menanggapi pesan, menggunakan dialog-dialog seperti survei online, telepon bebas pulsa, situs web yang interaktif, dan alat-alat serupa lainnya. Acara yang terakhir adalah acara pemicu. Ini adalah kegiatan yang merangsang aksi di antara publik kunci. Contoh peristiwa pemicu adalah pidato yang diakhiri dengan ajakan kepada hadirin untuk menandatangani petisi. Dan ada contoh yang ada kasus yang
kadang peristiwa pemicu ini menjadi ketenaran yang tidak diinginkan. Contoh kasusnya itu kematian Whitney Houston dan Amy Winehouse. Dia meninggal, tapi yang menjadi pusat perhatian audiens itu karena penyakit atau gaya hidup yang menyebabkan kematian Whitney Houston, yaitu pada penyalahgunaan obat-obat dan alkohol. Jadi mereka tuh nggak fokus sama meninggalnya si Whitney Houston ini, tapi malah fokus ke kenapa dia bisa meninggal, apa yang menyebabkan kematian dia gitu. Jadi pemicu ini membawa ketenaran yang tidak diinginkan. Oke, untuk poin yang ketiga itu acara khusus. Ini adalah kegiatan yang dikembangkan dan diatur oleh organisasi untuk mendapatkan perhatian dan penerimaan publik kunci mereka ataupun key public. Acara khusus ini harus sah, artinya acara tersebut dirancang terutama untuk sebagai sarana melibatkan publik dan mendorong interaksi dari organisasi kepada publiknya. Kebalikan dari acara khususnya adalah aksi publisitas. Aksi publisitas itu yang hanya gimmick. Jadi ada tipsnya nih untuk membedakan acara khusus dan publisitas. Itu bisa tanyakan kepada diri Anda, jika media tidak meliput kegiatan tersebut, apakah itu masih bermanfaat? Jika jawabannya iya, maka pertanyaan tersebut mungkin benar-benar peristiwa yang benar-benar istimewa. Persyaratan penting lainnya untuk acara khusus yang efektif adalah harus kreatif, percikan orisinilitas yang membedakan dari yang biasa. Untuk poin yang keempat yaitu aliansi dan koalisi. Ketika dua atau lebih organisasi ini bergabung dengan tujuan yang sama, maka energi gabungan ini jauh lebih tinggi dan menawarkan peluang yang nyata untuk inisiatif komunikasi strategis. Aliansi ini cenderung bersifat informal dan strukturnya jauh lebih longgar daripada koalisi. Koalisi adalah hubungan yang serupa, namun sedikit lebih formal dan terstruktur daripada sebuah persekutuan ataupun aliansi. Aliansi dan koalisi berusaha untuk menjalin hubungan seringkali dengan hubungan yang baru, dengan kelompok yang memiliki nilai dan kepedulian yang sama. Dengan menggunakan pendekatan penggabungan ini, organisasi mencoba untuk menggabungkan pengaruh mereka terhadap tujuan pertemuan, untuk meningkatkan kemampuan mereka untuk menembus hambatan ketika mencoba hubungan dengan publik mereka. Dan biasanya beberapa aliansi melibatkan orang seperti pelanggan ataupun selebriti yang terkenal daripada organisasi saja, karena organisasi menyadari bahwa mereka memiliki reputasi yang buruk di mata publik. Terkadang mencari aliansi dengan organisasi yang memiliki reputasi lebih baik di mata publik, sehingga dapat meningkatkan reputasi mereka. Untuk poin yang kelima adalah sponsor. Sponsor adalah strategi penting untuk program yang berorientasi dengan hubungan masyarakat. Ini melibatkan hak, baik menyediakan program secara langsung, menyediakan keuangan, personal, ataupun sumber daya lain yang dibutuhkan program tersebut. Tipsnya itu pastikan ada hubungan logis antara aktivitas yang disponsori dengan tujuan ataupun misi dari organisasi Anda. Ada beberapa program sponsor yang dirancang buat menarik publik baru. Program-program ini seringkali biasanya berhubungan dengan pemasaran yang jelas, jadi membuka jalan baru bagi perusahaan untuk mendapatkan pelanggan baru. Dan jenis sponsorship lainnya adalah penamaan gedung, ataupun ruangan, ataupun lokasi, ataupun lapangan. Biasanya perusahaan menamai gedung-gedung dan perguruan tinggi meminta para donatur untuk menamai studio seni, lapangan, atau hal lain untuk harga tertentu. Yang tentu saja lebih lanjut akan dibahas di program proses perencanaan strategis selanjutnya. Poin yang keenam yaitu filantropi strategis, yaitu organisasi sponsor yang sukses menemukan cara untuk menarik visibilitas berlanjut dan memanfaatkan reputasi. Ini adalah pengertian dari filantropi strategis, di mana bisnis menandai atau mendukung gerakan hubungan masyarakat dengan memperhatikan karyawan dan pelanggan mereka. Filantropis ini lebih dari sekedar amal, ini adalah bagian dari pendekatan yang lebih luas dan tanggung jawab sosial perusahaan, di mana organisasi ini menyadari bahwa keberhasilan mereka sebagian tergantung pada niat baik masyarakat dan persepsi masyarakat sebagai anggota masyarakat berkontribusi. Contohnya ini kayak pemberian beasiswa ataupun hal yang lainnya, sehingga walaupun mungkin organisasi atau perusahaan tersebut menanya apa yang mereka dapat dari sumbangan beasiswa tersebut, atau sebenarnya kan dalam aktivitas sosial kalau kita menyumbangkan dengan ikhlas, kita akan dapat feedback yang lebih tinggi. Ada prinsip-prinsip filantropis, yaitu adalah prinsip untuk mendapatkan keuntungan jauh lebih besar. Ini ada 3 cara berbeda. Yang pertama, berikan lebih banyak uang untuk uang. Maksudnya gimana adalah
Maksudnya ini berikan sesuatu yang lebih berharga bagi orang lain daripada yang mahal bagi Anda. Karena $1 yang Anda berikan dapat menghasilkan manfaat lebih dari $1 itu. Mengingat sponsor yang lebih strategis adalah donasi yang lebih bernilai kepada penerima daripada biaya bagi pemberi. Dan buat poin yang kedua adalah berikan apa yang sudah Anda miliki. Maksudnya, ketika Anda memberikan sesuatu berharga kepada orang lain yang sudah Anda miliki, Anda akan mendapatkan sesuatu yang lebih daripada yang Anda telah miliki. Dan yang ketiga adalah maksimalkan investasi Anda. Prinsip sponsorship adalah memaksimalkan apa yang Anda sumbangkan. Dalam hal pengakuan seperti pemberian hadiah besar mungkin menghasilkan publisitas satu kali, tapi serangkaian hadiah kecil yang ditempatkan dengan baik dan ditempatkan secara strategis mungkin menghasilkan perhatian keseluruhan yang lebih besar. Strategi proaktif aksi yang terakhir adalah aktivisme. Ini adalah sebuah strategi konfrontatif yang berfokus terutama pada komunikasi persuasif dan model advokasi hubungan masyarakat. Beberapa taktik yang terkait dengan strategi aktivismenya seperti pemogokan, piket, petisi, boikot, unjuk rasa, pawai, dan pembangkangan sipil langsung. Aktivis ini sering memanfaatkan media berita secara efektif, sehingga seringkali memiliki unsur daya tarik visual yang tinggi karena melibatkan protes fisik dan sangat terlihat. Lebih dari aksi publisitas, acara aktivis ini melibatkan tindakan yang layak diberitakan yang dilakukan sebanyak mungkin untuk pemirsa televisi, halnya publik lainnya. Jika Anda merencanakan strategi aktivis ini, perhatikan dengan jelas semua publik Anda. Tentu saja media berita itu penting, begitu juga target aktivisme Anda. Tapi yang paling penting adalah publik internal. Umumnya sukarelawan, seringkali dengan motivasi yang beragam, diminta memberikan waktu dan mungkin mengambil resiko atas nama tujuan tersebut. Strategi aktivis harus memberikan pemberian makan kepada pasukan ini dengan motivasi yang berkelanjutan, komunikasi yang berkelanjutan, dan jika mungkin pencapaian kemenangan tonggak sejarah yang dapat menopang dedikasi mereka. Strategi proaktif komunikasi. Sementara strategi proaktif sebelumnya berfokus pada tindakan organisasi, kelompok strategi lain lebih banyak berurusan dengan komunikasi. Pertama ada publisitas. Publisitas yaitu perhatian yang diberikan oleh media berita kepada suatu organisasi, orang, peristiwa, produk, atau ide. Nilai yang mendasari publisitas adalah bahwa ia menyediakan dukungan pihak ketiga untuk pesanan organisasi. Ini mengacu pada kredibilitas ekstra yang datang dengan dukungan dari agen luar dan tidak memihak. Untuk menarik minat media berita, khususnya reporter televisi, berita dan acara publisitas harus memiliki unsur visual yang kuat. Lalu menghasilkan berita. Ada dua hal yang dapat kita lakukan untuk menghasilkan berita. Salah satunya adalah membawa informasi langsung ke publik kita. Menghindari media dengan menggunakan alat organisasi seperti situs web, brosur, Facebook, dan sarana komunikasi lainnya. Alternatif kedua adalah menghasilkan aktivitas yang layak diberitakan bagi sebuah organisasi. Kami mungkin secara kreatif dan strategis mengembangkan pendekatan yang akan menjadi layak diberitakan. Berikut adalah 10 cara untuk menghasilkan berita untuk sebuah organisasi. Pertama, berikan penghargaan untuk menarik perhatian pada nilai-nilai dan isu-isu. Kedua, adakan kontes untuk melibatkan orang lain dalam nilai dan masalah Anda. 3. Pilih personel untuk memimpin program baru atau memulai proyek baru. 4. Mengomentari kebutuhan atau masalah lokal. 5. Melakukan penelitian dan menerbitkan laporan tentang kebutuhan atau masalah lokal. 6. Meluncurkan kampanye untuk mencapai sesuatu. 7. Berikan pidato kepada audiens yang signifikan dan beritahu media tentang hal tersebut. 8. Libatkan seorang selebriti untuk mengunjungi atau berbicara dengan organisasi Anda tentang topik yang menjadi perhatian Anda. Lalu 9. Ikat isu yang sudah menjadi agenda publik atau media, atau hubungkan organisasi Anda dengan berita utama hari itu. Kemudian terakhir 10. Melokalkan laporan umum. Kemudian informasi yang layak diberitakan. Menyajikan informasi yang layak diberitakan adalah suatu keharusan bagi setiap organisasi yang berharap menggunakan media berita untuk menyampaikan pesannya dan menarik minat publiknya. Bagi ahli strategi komunikasi,
Berita adalah salah satu strategi proaktif terkuat, karena sesuatu yang benar-benar layak diberitakan itu hampir dijamin untuk mendapatkan perhatian media, berita, serta publik organisasi lainnya. Nah, bahan utama berita itu terdiri dari 1. Makna. Pertama, berita adalah informasi yang penting. Ini memiliki arti bagi banyak orang, bahkan mereka yang beredar di luar organisasi. Ini adalah semacam informasi tentang konsekuensi dan besarnya sebuah informasi. 2. Lokal. Berita juga berhubungan dengan informasi yang relevan dengan area lokal, seperti yang didefinisikan oleh area liputan media berita yang menampilkan informasi tersebut. 3. Keseimbangan. Berita adalah informasi yang objektif dan seimbang, sementara praktisi hubungan masyarakat menggunakan informasi untuk mempromosikan organisasi atau klien. Nah, informasi tersebut tidak boleh disajikan hanya dengan cara promosi. Sebaliknya, itu harus disajikan dengan sikap detachment dan netralitas. 4. Tepat waktu. Unsur kunci terakhir dalam berita adalah bahwa berita itu terkini dan tepat waktu, dikaitkan dengan isu-isu kontemporer, terutama yang menjadi agenda publik dan media. Selain 4 elemen kunci ini, kelayakan berita diperbesar oleh 2 faktor lainnya. A. Keanehan minat berita meningkat ketika informasi berhubungan dengan situasi yang tidak biasa. Inilah yang disebut penulis sebagai minat manusia. Kualitas yang sulit didefinisikan yang melibatkan kelangkaan, kebaruan, keunikan, tonggak sejarah, atau kejadian yang sedikit aneh. B. Popularitas. Minat berita juga meningkat ketika informasi itu melibatkan ketenaran atau popularitas. Orang-orang terkenal atau penting dapat menambah minat pada situasi yang layak diberitakan. Kadang-kadang keterlibatan mereka bisa menjadi acara rutin dan mengangkatnya ke stasiun berita. Sebagai seorang humas, bagian dari tugas Anda adalah menganalisis hubungan di antara 3 hal untuk menetapkan kelayakan berita, yaitu 1. Aktivitas dan pesan organisasi Anda, 2. Yaitu agenda media, dan strategi reaktif 1 yaitu preemptive action. Salah satu strategi melibatkan serangan preemptif yang diambil sebelum oposisi meluncurkan serangan pertama terhadap organisasi. Beberapa birokrat organisasi sangat menghindari pendekatan seperti ini dengan harapan naif bahwa kritik tidak akan muncul atau masalah tidak akan muncul. Namun kenyataannya jika masalah ini muncul, kata-kata umum akan keluar. Yang kedua ada prebutal atau bantahan. Strategi organisasi yang mengeluarkan berita buruk tentang dirinya sendiri. Sebuah prebutal ada serangan preemptif ketika berita buruk berhasil dihindari. Di era pesan yang serba cepat ini, prebutal menjadi upaya untuk mengempiskan argumen yang berlawanan. Strategi reaktif 2 atau respon offensif. Nah, perencanaan hubungan masyarakat terkadang menggunakan tanggapan ofensif strategi seperti attack, embarrassment, shock, dan threat. Dalam menanggapi kritik didasarkan pada premis bahwa organisasi beroperasi dari posisi yang kuat dalam menghadapi oposisi. Berikut adalah ikhtisar dari masing-masing strategi tersebut. Yang pertama ada attack. Menyerang dengan mengklaim bahwa tuduhan pelanggaran adalah upaya yang meragukan reputasi organisasi oleh penuduh yang lalai atau jahat. Seringkali tujuan dibalik strategi ini adalah untuk mendorong lawan agar mundur atau setidaknya menahan diri dari kritik di masa depan. Nah, yang kedua ada embarrassment. Strategi offensive respon terkait berhubungan dengan rasa malu, di mana sebuah organisasi mencoba untuk mengecilkan pengaruh lawan dengan menggunakan rasa malu atau penghinaan. Nah, yang ketiga ada shock. Di dalam hubungan masyarakat dan komunikasi strategis, kejutan adalah agitasi pikiran yang disengaja atau emosi, terutama melalui penggunaan kejutan, jijik atau hal yang kuat dan tidak terduga rangsangannya. Taktik kejutan ini diatur waktunya untuk menghasilkan sebagian besar publisitas atau tujuan mereka. Nah, yang keempat ada strategi ofensif lainnya yang melibatkan janji bahwa bahaya akan datang kepada penuduh atau penyedia berita buruk. Ancaman kerugian bisa berupa gugatan atau pencemaran nama baik. Misalnya, gunakan ancaman publik jika informasi tersebut tidak dapat diperdebatkan dengan cara lain, dan waspadalah terhadap masalah etika tentang penyalahgunaan strategi ini. Reaktif strategi 3 yaitu defensive response.
Respon komunikasi strategis lainnya melibatkan respon yang efektif strategi seperti denial, alasan, atau pembenaran, yang semuanya melibatkan organisasi bereaksi kurang agresif terhadap kritik. Yang pertama, denial, menggunakan strategi bertahan sebuah organisasi berusaha untuk tidak menerima kesalahan, mengklaim bahwa masalah yang dianggap tidak ada atau tidak terjadi. Atau jika memang demikian, itu tidak akan terkait dengan organisasi. Namun berhati-hatilah dalam mengalihkan kesalahan karena strategi tersebut dapat menjadi bumerang jika pada akhirnya organisasilah yang bertanggung jawab. Yang kedua ada excuse. Strategi defensif yang umumnya digunakan adalah alasan, di mana sebuah organisasi mencoba untuk meminimalkan tanggung jawabnya atas kerugian atau kesalahan yang dibuatnya. Alasan dapat mengambil beberapa bentuk termasuk provokasi, kurangnya kontrol, kecelakaan, viktimasi, dan asosiasi belaka. Nah, yang ketiga ada justification. Strategi pertahanan lainnya adalah pembenaran yang mengakui organisasi melakukan perbuatan itu tetapi melakukannya untuk alasan yang baik. Seperti jawaban alasan pembenaran memiliki beberapa bagian sub-kategori. Jenis pembenaran ini didasarkan pada niat baik di mana sebuah organisasi mencoba untuk melunakkan pukulan hasil buruk dengan mengklaim bahwa itu mencoba untuk mencapai sesuatu yang positif. Nah, yang keempat ada reversal. Dalam hubungan masyarakat, ini adalah analogi yang tepat untuk strategi kemunduran, di mana pihak yang lemah menjadi pihak yang lebih kuat. Ini adalah strategi di mana sebuah organisasi yang menemukan dirinya di bawah kritik mendapatkan keuntungan atas dan seringkali pembalikan dapat dicapai dengan anggun. Selanjutnya, ada strategi reaktif 4, yaitu diversionary response. Beberapa respon pengalihan strategi juga terbuka untuk perencana komunikasi. Mereka termasuk concession, integration, disassociation, and relabeling, yang semuanya merupakan upaya untuk mengalihkan perhatian publik dari masalah yang terkait dengan organisasi. Nah, yang pertama ada concession. Sebuah organisasi mencoba membangun kembali hubungannya dengan publiknya dengan memberikan suatu yang diinginkan oleh publiknya. Fokus di sini harus pada konsesi yang saling dihargai oleh organisasi dan publiknya. Kedua ada integration. Strategi pengalihan lainnya, salah satu pendirian etis yang dipertanyakan adalah ucapan terima kasih. Pada dasarnya, organisasi berusaha untuk mengolah situasi negatif dengan memikat publiknya, memberikan suatu yang relatif sedikit signifikannya kepada organisasi dalam upaya untuk mengalihkan sorotan dari tuduhan dan kritik. Yang ketiga ada disassociation. Strategi pengalihan lainnya adalah asosiasi yang mencoba untuk menjauhkan organisasi dari kesalahan yang terkait dengannya. Yang terakhir ada relabeling. Pelabelan mencoba menjauhkan organisasi dan kritik. Ini melibatkan nama yang menyenangkan sebagai pengganti label yang negatif yang telah diterapkan oleh orang-orang lain atau publik. Selanjutnya strategi reaktif 5, yaitu vocal commiseration. Keluarga strategi lain berurusan dengan simpati lokal, di mana organisasi mengungkapkan empati dan pemahaman tentang kemalangan yang diderita oleh publiknya. Ini termasuk keprihatinan, bela sungkawa, penyesalan, dan permintaan maaf. Nah, yang pertama ada concern. Salah satu jenis simpati vokal adalah sekali, di mana organisasi menyatakan bahwa ia tidak acuh terhadap suatu masalah tanpa mengakui kesalahannya. Yang kedua ada condolence, di mana organisasi mengungkapkan kesedihan atas kehilangan atau kemalangan seseorang, sekali lagi tanpa mengakui kesalahan. Nah, yang ketiga ada regret, melibatkan mengakui kesedihan dan penyesalan atas suatu situasi, keinginan bahwa suatu peristiwa tidak terjadi. Yang terakhir ada apology. Setelah strategi vokal paling terfokus pada kepentingan publik dan paling tidak pada kepentingan organisasi, yakni mengeluarkan permintaan maaf melibatkan publik menerima tanggung jawab penuh. Selanjutnya ada strategi reaktif 6, yaitu rectifying behavior. Tanggapan positif terhadap oposisi
dan kritik melibatkan memperbaiki perilaku strategi, di mana organisasi melakukan sesuatu untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi pada publiknya. Yang pertama, ada investigation. Menggunakan perilaku perbaikan dari penyelidikan, organisasi berjanji untuk memeriksa situasi dan kemudian bertindak sesuai fakta. Ini hanya strategi jangka pendek. Gunakan strategi investigasi hanya jika faktanya cukup tidak pasti untuk menjamin penundaan tanggapan strategis lainnya. Yang kedua ada corrective action. Mengambil tindakan korektif jika organisasi berada dalam posisi untuk memperbaiki masalah, terutama jika organisasi dalam beberapa hal tidak siap atau lalai. Yang ketiga ada restitution. Perilaku perbaikan lainnya, restitusi. Melayani kepentingan bersama organisasi dan publiknya. Ini melibatkan perbaikan dengan memberikan kompensasi kepada korban atau memulihkan situasi ke kondisi sebelumnya. Selanjutnya ada repentance. Jenis perilaku perbaikan yang paling kuat adalah tobat, yang melibatkan baik perubahan pikiran maupun perubahan tindakan. Pertobatan menandakan penebusan penuh organisasi dalam arti klasik bahwa pertobatan itu berpaling dari posisi sebelumnya dan menjadi pendukung cara baru dalam berbisnis. Strategi reaktif 7. Deliberate inaction. Kategori terakhir dari tanggapan hubungan masyarakat melibatkan kelambanan yang disengaja, keputusan yang dipertimbangkan oleh organisasi yang dikepung untuk tidak memberikan komentar substansif meskipun mungkin untuk mengambil beberapa tindakan. Pertama itu ada strategic silence. Keheningan strategis atau strategic silence adalah respons humas yang tepat, strategi kesabaran dan ketenangan. Dengan tidak menanggapi kritik, sebuah organisasi mungkin dapat mempersingkat masa hidup situasi krisis. Keheningan strategis dapat berhasil ketika publik menerima bahwa sebuah organisasi tetap diam karena rasa bersalah atau malu. Tetapi karena itu dimotivasi oleh niat yang lebih tinggi seperti belas kasihan kepada korban, menghormati privasi, atau pertimbangan mulia lainnya, atau hanya karena ia sedang mengerjakan masalah dan menolak untuk teralihkan untuk berbicara tentang hal itu. Kedua, itu ada strategic ambiguity. Ini mirip dengan konsep strategic silence. Yang pertama, ambiguitas strategis. Nah, ambiguitas strategis ini adalah sebuah penolakan untuk disematkan pada respons tertentu. Nah, seringkali ini melibatkan penghindaran pertanyaan yang cerdik. Lalu yang terakhir, ada strategic inaction. Kelambaman strategis adalah tidak membuat pernyataan dan tidak mengambil tindakan nyata. Sebaliknya, organisasi hanya menunggu dan membiarkan situasi memudar. Terakhir, opsi penimbangan. Melihat kembali daftar strategi hubungan masyarakat yang reaktif, begitu banyak kemungkinan bagaimana sebuah organisasi dapat memilih di antara semua pilihan. Penelitian mungkin memainkan peran karena praktisi PR mempertimbangkan beberapa opsi yang mungkin dan kemudian mengujinya. Mungkin dengan menggunakan kelompok fokus, studi kasus, dan bentuk penelitian lainnya. Pengalaman di sini juga berperan karena praktisi memanfaatkan pengetahuan mereka tentang apa yang berhasil atau tidak berhasil bagi mereka di masa lalu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Selebihnya jika ada komunikasi verbal maupun komunikasi non-verbal yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih telah menyimak.